Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah hamdan wa ni'mahu wa katsira. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanika. Subhanaka la ilaha kama asnayta ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral sekalian, marilah kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah. Salawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Ibu sekalian dan adik-adik semuanya sehat, hidupnya sehat. Saya yakin kata Bapak Presiden itu Indonesia itu termasuk nomor 1 termasuk. Jadi penduduknya paling bahagia sedunia. Walaupun progres angel duit orang-orang juga Umar itu kalau ketemu dengan bahasa walaupun tahu sahabatnya dalam keadaan sehat, beliau itu pasti tanya, gimana kabarmu? Gimana kabarmu? Jawabnya alhamdulillah sehat. Nah, suatu ketika dia tanya, ada yang tanya ketika ditanya seperti ini, gimana kabarmu? Orang ini ketika ditanya seperti itu jawabnya, kan kamu sudah lihat saya sehat, kenapa kamu tanya? Jawaban Umar bin Khattab apa? Saya cuma ingin lihat dan dengar dari mulut kamu keluar ucapan alhamdulillah. Jadi ternyata ucapan alhamdulillah ini menunjukkan bahwa kita dalam keadaan jadi yang didapatkan bagi para Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kita masih dalam bahasan episode kedua dari bahasan kun nafi'an linnas. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Seperti kita ketahui di kesempatan yang lalu bahwa yang namanya manfaat itu tidak harus besar, tidak harus manfaat besar juga. Sekecil apapun kita bisa berbuat yang bermanfaat, maka lakukanlah. Sekecil apapun. Saya contohkan di sini. Kalau suatu ketika dengan ada di tempat suatu acara, ternyata disuguhi teh gelas atau yang seperti ini, toplosan ini, sedotan ini kan biasanya orang plastik. Acara di masjid di mana saja, ketika sedotan ada di depan jenengan ambil sedotannya, pertanyaan saya, plastiknya dibawa kemana? Kalau dengan masukkan tas itu merupakan sesuatu yang bermanfaat, bukan plastik yang bermanfaat dengan, tapi dengan bermanfaat kepada orang yang mempunyai gedung ini
jenengan tidak nambah sampah. Baju saya seperti ini biasa. Ketika mau dicuci sama istri dicari begininya, nggak ada duitnya. Adanya kalau nggak tisu yang plastik ini yang saya bawa pulang biasa saya bawa pulang. Makanya saya paling benci kalau lihat ada acara di masjid di musola setelah acara selesai ternyata banyak plastik kecil-kecil plastik begitu kecil begini itu aja saya langsung mengatakan gimana ini orang, apalagi masih separuh ditinggal di pojok begitu saja. Kecil kan? Kecil. Sekarang yang kedua, jenengan kadang makan di warung sama keluarga, di warung, restoran, terserah apa. Pernah nggak jenengan setelah makan selesai piringnya ditata rapi, sendoknya dikumpulkan, jenengan ambil tisu terus dilap? Pernah? Aneh tuh. Sini ada meja, sebelah jenengan berlima setelah makan sisanya jadi satu piring yang kosong jadikan satu rapi di situ dengan ada di sini. Aneh, tapi itu saya lakukan, itu biasa saya lakukan. Akhirnya apa? Anak saya kadang saya dan istri saya makan belum selesai, anak saya makan sudah selesai, dia sudah ngambil tisu. Sebelahnya liatin. Lah kenapa anak saya seperti itu? Sudah saya katakan kalau makan bareng, dimanapun kamu makan bareng, jangan lupa piringnya ditata rapi. Manfaat atau enggak? Manfaat. Kalau Ustaz ada karyawannya, kenapa kita tidak bisa meringankan karyawannya? Seperti itu. Kenapa kita tidak bisa memberikan keringanan kepada karyawannya? Harus. Kadang kita setelah makan tinggal aja, tulang belulang di situ nggak karuan, ditambah lagi yang rokok di situ nggak karuan. Ini karyawan kan jadi masalah karena memang tugasnya. Tapi kalau datang sudah rapi, dilap lagi. Kecil kan, aneh kan, tapi saya lakukan. Ternyata anak-anak saya hanya ikuti seperti itu. Jadi pada hadirin sekalian, dimanapun kita berada, hendaknya kita bisa bermanfaat sekecil apapun. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah wa ayyul a'mali ahabbu ilallah. Orang yang seperti apa, orang mukmin seperti apa yang paling bermanfaat, perbuatan seperti apa yang bermanfaat? Jawabannya orang mukmin yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling bermanfaat. Bukan paling kaya, paling cantik, paling terkenal, paling berkuasa, enggak, tapi yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Jenengan di lingkungan menjadi orang paling kaya di lingkungan itu, kalau nggak bermanfaat sama orang lain sekitarnya, sama orang lain yang dikenal, tetangga-tetangga yang biasa itu lawangannya pintunya tiap hari tertutup, nggak tahu. Itu aja. Coba kalau bermanfaat, apa bergaul setelah itu bermanfaat, apa saja. Yang keduanya, perbuatan seperti apa yang paling dicintai Allah? Jawab Rasulullah adalah membuat kebahagiaan bagi orang mukmin yang lainnya. Seperti tadi, ketika acaranya di masjidnya bersih lagi sekarang acara tampilnya semua. Ketika dengan habis makan sudah dibersihkan, dirapikan, mesti senang. Akhirnya apa? Ketika dengan sak keluarga datang ke rumah makan itu, pegawainya asik ke keluarga ini. Kenapa? Kalau makan mejanya dulunya bersih, kembali jadi bersih.
Kira-kira besar atau kecil Bu? Kecil, tapi bisa kita lakukan. Kita mulai bermanfaat ini di dalam rumah. Ibu, saya yakin ibu pasti bermanfaat. Gak bakalan ibu bermanfaat. Bapak-bapak saya yakin bermanfaat. Nanti kalau ada yang tidak bermanfaat, ya paling 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau anak-anak, ini kalau ayah dan ibu sudah melakukan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, sekarang tinggal anak-anaknya. Di sini kan jenengan punya anak-anak, mungkin ada SMP, SMA, ada SD. Kira-kira jenengan punya anak yang ketika jalan di rumah krosol yang sikil asil langsung jemput sapu ono berapa? Ayo, ada jenengan punya anak orang tua SMP SMA, ketika rumah kelihatan kotor banyak debu, dia langsung ngambil sapu terus nyapu. Ada nggak punya anak seperti itu? Nah, caranya pun itu ya itu. Aku yakin di hatinya jenengan Ustaz waduh, kira-kira jenengan lihat seperti itu, ada sapu di pojok, anak langsung ngambil sapu atau jenengan lebih suka ngomel dulu baru disapu? Lebih suka itu kan, berarti kalau anak itu bermanfaat, ibunya akan senang. Anaknya di rumah masih santai, ibunya mengatakan, sapu mau jalan-jalan, gak ada yang nemenin. Jawabannya apa kira-kira? Masih banyak. Jawabannya nanti dulu sih. Dibilangin lagi yang kedua, bilangin lagi yang ketiga. Akhirnya ibunya langsung ngitung 1, 2, 3, 4, 5. Nggak jalan, ibunya ngambil sapu, disapu sendiri. Gitu kan? Nah, coba kalau bapak yang memberitahu, itu kotor, tolong disapu 3 kali. Si bapak mengatakan seperti itu, nggak bergerak si anak, maka si bapak akan mengatakan 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ambil sapu, keproke. Ini bapak saya punya anak di pesantren, males banget kalau nelpon sama saya. Dia ngomong sama ibunya, sungkan ngobrol sama abang. Kalau ngobrol sama abang 1, 2, 3 selesai. Ini enggak pakai kembang-kembang cerita enggak. Kalau bapak modelnya seperti itu. Nek ibu ngitung sampai 5 kok enggak jalan, ambil sapunya, nyapu sendiri. Nek bapak ngambil sabune keproke. Ustaz koyo kuwi yo iya. Tapi sadurunge keproke kene wis metu dhisik. Langsung layu. Itu ibu sekalian. Anak-anak bermanfaat. Tapi jenengan jangan sampai punya perasaan atau sakwa-sangka yang buruk. Piring kotor segitu banyaknya, tiba-tiba anak tanpa disuruh langsung ngasain, jenengan langsung subhanallah, mesti ada sesuatu, sesuatunya kok mesti rumah dalam piknik di sekolahan, mesti isi lumayan daripada ini makasih kalau ibu siapa bahaya. Nah, sekarang yang dilakukan oleh anak ini menjadikan surur untuk hidup ala muslim atau kebahagiaan yang diciptakan oleh seorang anak kepada orang tuanya karena seperti itu hal yang sangat kecil. Jadi setelah itu di dalam rumah tangga berjalan, orang saling memberikan manfaat, maka bagaimana kita bisa bermanfaat kepada sekitar nggak usah jauh-jauh dulu, tetangga-tetangga, semakin jauh
semakin jauh kita bergaul dengan orang yang kita temui siapa saja, kita bisa bermanfaat. Orang perlu kudu takon jenengan muslim apa jenengan partai apa, orang perlu takon. Ketika orang itu butuh suatu pertolongan, kenapa sih kita tidak menolongnya? Para hadirat yang dirahmati Allah, itu yang namanya bermanfaat dengan orang sekitar. Mungkin juga kita bisa bermanfaat dengan harta kita, bisa bermanfaat dengan tenaga kita, mungkin juga kita bisa bermanfaat dengan telinga kita. Saya sudah ceritakan kemarin di sini kan, saya punya murid di SMA Al-Irsyad putus cinta. Akhirnya anak ini sedih, bahasa pekalongan tidak move on, berusaha busur tapi mantan sekolah. Orang putus cinta baru ingin bunuh diri, masuk sumur bor. Apa meneh gantung ning wit lombok. Angin, tapi mantan sekolah. Saya lihat seperti itu biasanya cerita panggil. Sini naik sini. Saya beritahu, tiba-tiba keluar suatu kata-kata yang keluar tanpa saya sadari. Sebetulnya, ketika kamu ditinggalkan oleh cowok kamu sujud syukur, bukan kamu nangis. Sujud syukur. Kenapa? Kamu telah ditinggalkan oleh seorang cowok yang tidak mencintaimu. Harusnya dia yang nangis karena dia telah meninggalkan cewek yang sangat mencintainya. Pikir. Usah toh, lah terus dia nggak usah pacaran. Nggak usah pacaran, ya sudah berlalu lah, jangan diulangi lagi. Usah benar-benar mesti benar. Padahal aku mikir gitu, tiba-tiba keluar gitu aja. Ternyata dengan kata-kata yang kecil, ternyata bisa menjadikan anak yang seperti itu bisa berubah. Ngapain kamu ngejar-ngejar orang yang tidak mencintai? Ya, insya Allah. Daripada kamu mikir itu, sebentar lagi mau ujian selesai. Bermanfaat dengan kata-kata kecil. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang kita ciptakan untuk saudara kita yang muslim di lingkungan sekitar. Setelah itu ada kelanjutannya hadis ini. Tapi jenengan jangan protes. Kalau protes berarti jenengan tersinggung. Kalau tersinggung salah sendiri. Autat rudu'an ilju'an. Katanya Rasulullah jenengan bisa menimbulkan suatu kebahagiaan, atau jenengan bisa ngasih makanan. Kadang Rasulullah ketika ditanya perbuatan yang paling baik itu apa, jawaban Rasulullah memberikan makanan kepada orang lain. Suatu ketika ditanya perbuatan yang paling apik, paling baik itu apa, Rasulullah jawabnya apa? Sholat pada waktunya. Sholat, karena Pak Rasulullah lihat orangnya saat itu bagaimana. Orang ini sholatnya tepat waktu terus. Ketika ditanya lebih baik, kamu sudah ini jalan sekarang yang baik lainnya dari sholat tepat waktu, yang paling baik adalah perbuatan memberi makan kepada orang lain. Memberi makan kepada orang lain tidak harus besar kan? Mau MBG biar sampai 15.000 kan tidak harus besar, tidak harus besar. Jadi apa? Yang penting bermanfaat kepada orang lain. Nah, setelah itu manfaatnya bentuknya apa? Bentuknya makanan. Yang ketiga, tabdi anhu dainan. Nah, ini yang paling sulit.
Apa tadi andainya itu kita bisa melunasi utang milik orang lain? Bisa kira-kira? Mesti jawabannya saya utang saya pusing aku. Biasa seperti itu. Orang buat masalah sama suaminya buat sendiri, masalahnya di sana. Ketika dia pusing datang ke rumah, iya Ustaz, lah saya gawe belum kan aku seperti sakit. Tapi beri cara nih, cuma saya menyelesaikannya dengan cara kejadiannya beri dulu cerita tidak sampai share. Oh iya, yakin setengah jam, 1 jam selesai. Sampun Ustaz kok hapus plong, cuma pakai kuping. Saya nggak menyelesaikan masalah. Ternyata si ibu itu butuh curhat. Gitu ternyata. Biasanya kan kalau suami ini pulang kerja bulanan HP, mau curhat. Ya, gua sore iki aku paling ngalun-ngalun, aku tuh kaos kaki karo anak. Bojone jawabnya kapan? Kan bisa mau bisa kata sore. Kapan? Mau sore. Lah karo sopo? Kan karo anakku. Lah patu opo? Tuku kaos kaki. Jengkel ora sisi. Padahal sebutin siswanya kok fokus sama HP-nya. Mesti ning atine koyo ngene, atine jenengan Ustaz koyo kuwi ora. Yo ada koyo kuwi. Tapi saya ngarani suami ini keluar dari rumah itu sini masalah mantan macet lebu kena tempat kerja di sengeni pose tekan rumah di sengeni bujurnya. Astagfirullahaladzim, makanya ada roh mau lanangnya belum cepat mati. Kenapa dikira saya nggak punya masalah? Ketika jenengan SMS, WA, Ustaz nanti hari Jumat, Ustaz yang biasa di masjid Al-Ihsan, saya langsung waduh izin bos, aku saya pilih di rumah. Izin bos, buat itu izin. Akhirnya izin, bos aku pangisi acara di masjid. Iya masjid Al-Ihsan. Iya tapi kan sering-sering kok berbahaya. Sering-sering kok berbahaya, makanya SMS di aku jadi aku izin terus. Ya sebulan ibu sekalian. Sekarang utang, tolong jangan tersinggung ya. Dan dengan ternyata punya utang tersinggung sama dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atensi perhatian yang sangat besar terhadap muamalah sing arane utang piutang. Utang piutang itu muamalah yang mendapatkan atensi yang sangat besar sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur muamalah utang piutang ini dengan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Apa? Di surat Al-Baqarah. Dengan baca surat Al-Baqarah ayat yang paling panjang. Wa idza jaa ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ditulis. Kalau kamu bermuamalah hutang-hutang wahai orang mukmin dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu itu apa? Saya mau utangnya, nanti saya bayar 1 bulan yang akan datang. Nah, itu jangka waktu tertentu. Nanti akan saya bayar setahun lagi. Ya itu dalam jangka waktu. Faktur ditulis. Setelah itu wal yaktub bainakum katibun bil adil. Yang nulis orang yang adil. Orang yang adil itu orang yang baik, tidak berbohong, dia tahu tentang muamalah. Setelah itu ketika nulis itu harus ada saksinya 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan yang bisa fatudakir
Kira human ukhra, bisa saling mengingatkan. Kalau tidak ikut prosedur seperti ini berarti dengan siap untuk tidak dibayar utangnya. Biasanya ibu, ketika ada orang meninggal dunia, nanti ada ustaz suruh sambutan. Apa ustaz ketika sambutan itu diberitahu, ustaz ya disampaikan begini ya, disampaikan begini enggak? Kadang DP aja, ustaz nanti sambutan ya si fulan meninggal dunia nanti sebelum diibat. Dia si ustaznya sambutan apa? Salah satunya pasti disebutkan ini. Para muazzin dan muazziat, orang-orang yang takziah semuanya, jika jenazah ini masih mempunyai muamalah utang piutang dengan hadirin sekalian, kalau sedikit tolong diikhlaskan. Kalau banyak jenengan nggak bisa mengikhlaskan, nanti datang ke ahli warisnya bawa bukti. Ternyata ada aduh, kata tulis kan biar bestinan karo aku. Mosok konco akrab ketika utang karo aku 10 juta, tak tulis salah dhewe. Aku 10 juta pakai ikhlas kan Ustaz? Ikhlas tapi dongkol. Ikhlas tapi dongkol kan aneh. Kalau enggak ditulis. Kalau ternyata memberatkan jenengan kamu untuk mengikhlaskan, walaupun itu destina, temenan, kakak adik, jenengan tulis maaf ya, biar nanti nggak lupa kita tulis. Aku pernah percaya karena aku percaya, mau salah percaya. Ketika Nabi Ibrahim kan tanya Allah Subhanahu Wa Taala bisa menghidupkan yang mati. Jawabannya Nabi Ibrahim ketika ditanya sama Allah, apa kamu nggak percaya Ibrahim? Jawabnya Nabi Ibrahim apa? Saya percaya. Walakin lihat ma'inna qalbi, biar saya nyaman. Saya minta buktinya, saya nyaman. Walaupun kamu itu saudara, kamu ini, tapi kita tulis biar serem. Siapa tahu saya yang mati duluan. Kalau yang punya utang mati duluan, biasanya orang yang punya utang bukan innalillahi, tapi ayo jawab ini alhamdulillah, aku utang kalau kayak 500.000, saya tak utangi mati. Beneran alhamdulillah, gue alhamdulillah tidak pada tempatnya. Itu jadi apa? Siap-siap kalau tidak ditulis seperti itu jadinya. Seperti itu jadi. Saya punya itu. Saya punya pengalaman. Ada orang mau utang ke saya. Dikiranya saya orang kaya. Aku butuh duit 5 juta. Pangku gawe DP omah. Aku nanti duit. Bestina kan perwongan. Tak wekeh BPKB. Tahu BPKB? Nah, biasanya BPKB neng di Pegadaian pinter. Jadi termasuk barang yang bisa dicairkan itu bukan cuma es. Salah satunya sertifikat dan juga BPKB. Nah, di sekolah ke istilah kita kayak BPKB sepeda motor. Terserah wis Pak Gawe menang entung pirang juta tapi Mak Sauri ya sebulan 2 bulan biasa ketemu aku 4 bulan 5 bulan 6 bulan hilang wong hilang pindah ke kota. Aduh bahaya motor siji-siji nih. Motor bagi seorang laki-laki kan istri kedua kemana-mana kita pakai itu. Jadi ini diisi-isi ada bujur atau diisi-isi motor diisi-isi. Apa yang terjadi? Poso-poso dino Kemis tiba-tiba utusan dari BNT datang ke rumah saya, Pak ini Pak ada surat. Iya terima kasih tak. Kalau hari Sabtu nggak dibayar mau disita motornya.
La haula wala quwwata illa billah. Kosong-kosong sedih lo menek foto duit aku tak pikir la haula wala quwwata illa billah. Hari Kamis, hari Sabtu harus bayar 2.750.000. Membuli ngani mau ayam orang duit ternyata ayam ratus bingung aku. Tapi aku udah ngomong istri, ngomong istri masalah gede, ngomong istri tambah gede. Makanya nih kene kuku atau profil istri. Masalah gede aku buka profil istri tambah gede. Makanya saya nggak ngomong sama istri. Besoknya hari Sabtu seluruh duit itu tak parah nih. Nih saya harus bayar, tak bayar kalau kita teman saya. Berduit mana BPKB-nya? Maaf Pak, yang harus ngambil BPKB harus yang memasukkan sini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wis tak bayar BPKB ini mahal ini STNK BPKB ini. Kosong-kosong, orang kosong, tak bisa sarapan lagi ngomong. Kosong-kosong, masa aku pak baca 10. Asli tangguh sarapan ngomong. Akhirnya metu asli nih. Masa aku sing alisan di masalah sama. Ya butuh bisa. Dibelke bosmu aku pak ngomong. Saat dulu jawab salam bisa kamu akhirnya ngepil anak baik-baik. Tiba kita korban karena ngomong cara Rasulullah tak betul sepeda motor karena mengingatkanku dari lupa. Itu utang piutang yang tidak ditulis wong hilang. Jarak setahun aku perlu kabari wong meninggal dunia. Aku innalillahi alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Jadi utang-utang seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60 bercerita tentang orang-orang yang mendapatkan zakat, 8 golongan yang mendapatkan zakat, salah satunya adalah gharim. Gharim itu wong sing terlilit utang. Jadi ada fakir miskin, amil, mu'alaf, termasuk juga gharim. Gharim itu orang yang terlilit utang. Dan yang terlilit utang seperti apa? Orang sekarang banyak yang cerita aku Ustaz. Tuku rumah DP ini 5 juta utang rumah. Sepeda motor DP ini 1 juta utang motor. HP Pro Max 11 DP ini 1 juta. Utang termasuk mahal sulit sekali utang. Mobil tu taswijah wa nikah bimahril miliun rupiah taksidan. Kalau nakdan itu dibayar tunai, taksidan dibayar cicil. Berapa? 1 juta dibayar cicil. Nah ketika akad nikah berapa? Ya selama yang isi ono 975.000 untuk cicil. Nah, boleh nggak? Boleh dicicil. Lah kok anaknya metu dicicil? Lahiran kepalanya bisa metu, kayak berbunyi tangannya metu, baru dilatih. Kalau itu mungkin pasang itu kira-kira. Wah, nyicil kan? Layak model seperti ini juga termasuk orang. Orang itu terlilit utang untuk kebutuhan rumah tangga yang betul-betul bukan krono HPD Masya Allah Allah semua tinggal di foto tinggi di sepakat. Nek HP ku semua tinggal tak ini atau cili atau cili semua tinggal tak ini atau cili nek gajah atau gede sehingga itu. Jadi jangan sampai untuk kemewahan setelah itu utang. Nanti dijawab lagi oleh orang sekarang, Ustaz, hidup tanpa utang nggak semangat.
haula wala quwwata illa billah. Jadi tentu langsung mikir tagihan. Makanya ada orang sekarang yang mengatakan jatuh cinta itu enak, jatuh tempo mumet. Atensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dalam ilmu waris mewarisi, seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta yang banyak. Sebelum harta dibagikan kepada ahli warisnya, dilihat dulu. Pertama, dia punya utang yang ada kaitannya barang yang digadaikan. Ternyata si bapak ini ketika meninggal dunia, mobilnya masih ada di tempat yang apa bu ada? Sini bu dari tulisan ini. Dengan apa lah aku ya. Tapi aku rasa dulu kepegadian mungkin butuh emas antam. No, bukan menggadaikan. Jadi mencari masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Mobilnya masih digadaikan. Maka yang pertama kali sebelum dibagi hartanya itu dulu diambil. Mungkin 25 juta itu mobilnya pulangkan dulu 25 juta. Yang keduanya untuk penyelenggaraan jenazah. Diperkirakan penyelenggaraan jenazah. Ambulan gratis. Neng Sapuro kain piro saya. Mati dilarang ternyata. Mati larang, mati gak sudah. Aku orang Sapuro loh bu. Saya itu orang Sapuro, gang satu. Jadi kan kalau jalan-jalan ke Sapuro, Sapuro gang satu lah rumah saya di situ. Rumah saya di sini. Rumah kedua tempat istri saya. Kalau rumah saya di Stone. Jadi itu dulu untuk penyelenggaraan itu. Yang ketiganya, bapak ini punya utang atau enggak? Tidak kaitannya dengan pegadaian. Punya utang atau enggak? Siapa tahu ternyata masih ada sangkut pautnya dengan perbankan. Masih utang di bank sana, di bank sana. Itu. Nomor 4-nya ada wasiat atau tidak? Wasiat, bedanya wasiat sama hibah itu apa? Kalau hibah itu pelaksanaannya ketika orang itu masih hidup. Saya menghibahkan saat itu juga saya eksekusi, saya berikan. Tapi kalau wasiat nanti setelah meninggal dunia, jangan berwasiat memberikan sebagian harta tanpa sepengetahuan ahli waris. Nanti jadi masalah. Misal orang kaya mau mewasiatkan salah satu tanahnya untuk diberikan ke masjid. Itu ahli waris anak-anaknya harus tahu. Paling enggak tahu. Tapi kalau diberikannya kepada salah satu ahli warisnya, maka ahli waris lainnya harus tanda tangan menyetujui. Dengan punya anak 5, yang 4 sukses semuanya. Kalau sukses biasanya dia tinggalnya gak bareng sama orang tua. Nah ini yang paling kecil paling bandel, biasanya tinggalnya sama orang tua. Makanya jenengan kalau punya anak bandel jangan dimana-mana terus. Nanti biasanya itu yang kalau jenengan sudah sepuh, sudah tua, itu yang nanti akan itu gitu. Dia tinggal di rumah, kalau mau beli rumah dia gak kuat, hanya tinggal sama jenengan, tinggal sama orang tuanya. Ketika orang tuanya sakit-sakitan, justru ada yang bandel ini yang ngurusi orang tuanya. Jadi masalah kan, kalau dari kecilnya udah sering diambil seperti itu. Nah, ketika mendengar lihat yang 4 sudah sukses, yang nomor 5-nya nggak sukses, saya wasiatkan rumah ini untuk si nomor 5, yang 4 ini harus tanda tangan.
Jangan sampai nanti jadi masalah. Setuju atau enggak? Yang keduanya tidak boleh dari sepertiga. Tidak boleh dari sepertiga yang diwasiatkan. Oke, seperti itu. Kenapa? Kehati-hatian nanti suatu ketika terjadi permasalahan. Ya. Wasiat setelah selesai, setelah meninggal dunia. Nah, kalau sebelum meninggal dunia bapak ibunya masih ada, sudah bagi warisan, itu cuma nata kita, bukan bagi warisan. Bisa juga nanti berubah, cuma nata kita. Nggak boleh kita bagi warisan orangnya belum meninggal dunia. Namanya harta warisan itu harta peninggalan, orangnya sudah meninggal dunia. Ya seperti itu. Lah kalau punya anak 5 sukses semuanya, ternyata bapak ibu yang sudah tua, sudah sepuh ini yang ngurusi siapa? Panggil orang lain di situ. Ada anak angkat yang ngurusi semuanya. Ketika ini orang tua ini meninggal dunia, maka harta dibagi semuanya. Anak ini yang ngurusi semuanya nggak dapat apa-apa. Maka caranya bagaimana? Caranya masih seperti tadi. Panggil anaknya ketika lebaran, lima-limanya datang. Ini anak-anakku semuanya, karena si anak ini yang ngurusi bapak ibu kamu. Kamu dengan keluarga kamu semuanya, ini anak yang ngurusi bapak ibu kamu. Maka saya wasiatkan sepertiga dari harta milik bapak ini saya berikan kepada ini. Si anak ini pasti dia, alhamdulillah, kapan mati nih si bapak ini. Kurang ajar ternyata bocah iki. Katok yodo apa? Yang nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Orang kan kita itu tahu dari tampaknya kan. Kita tahu dari tampaknya. Jangan tahu ya tuh Ustadz itu bagus. Nggak tahu tampaknya seperti itu. Tanya sama istri saya. Ustadz Hermi itu gimana? Oh pasti bagus. Ya. Ibu sekalian. Jadi itulah atensi dari agama Islam tentang orang berhutang. Selanjutnya, ketika Rasulullah SAW berada di masjid bersama para sahabatnya, ada orang yang bawa jenazah, orang bawa jenazah sampai ke masjid terus minta, ya Rasulullah, kami minta Rasulullah nyolati. Jawabannya Rasulullah, orang ini jenazah ini dulu hidupnya punya hutang. Yang ditanyakan Rasulullah punya hutang. Setelah punya hutang, ya Rasulullah punya hutang, punya harta peninggalan dan punya aman. Rasulullah langsung nyolati. Ketika datang lagi nggak punya hutang, aman. Rasulullah nyolati. Datang lagi punya hutang, nggak punya ya Rasulullah. Punya harta peninggalan enggak. Udah kamu aja yang nyolati, saya enggak. Kamu aja yang nyolati, saya enggak. Akhirnya para sahabat, kasihan banget ini. Akhirnya dia mengatakan, utangnya saya bayar ya Rasulullah, utangnya saya bayar. Rasulullah. Itu menunjukkan apa para hadirin sekalian? Bahwa malah utang piutang nanti bisa sampai di akhirat. Sekecil apa tuh? Ketika Rasulullah SAW bertanya tentang atadruna manil muflis, kamu tahu nggak orang yang muflis itu seperti apa? Muflis aflasa yuflisu muflis. Muflis itu artinya bangkrut. Bangkrut. Kata-kata bangkrut ini berarti orang ini pernah punya banyak, setelah itu habis. Jawaban para sahabatnya, kamu tahu nggak tentang orang yang muflis ini? Jawaban para sahabatnya jawabnya apa? Orang ini tidak punya dinar wala mata. Orang ini tidak punya uang dan juga tidak punya harta benda. Kasihan orang ini. Kata Rasulullah apa? Orang yang muflis adalah orang yang ibadahnya tak, sholatnya, puasanya, sedekahnya dan lain sebagainya, tapi tidak bisa jaga mulutnya. Maki-maki sana, ngebully sana, bina sana, dan lain sebagainya. Tangannya juga nampak sana, nampak sini, dan lain sebagainya.
Kadang ininya juga makan harta milik orang lain. Lah bangkrutnya gimana? Ketika sampai di akhirat, ternyata orang-orang di dunia yang pernah didolimi orang ini datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rasulullah, dulu dia minta saya di dunia. Saya tidak berani apa-apa karena dia adalah orang yang paling hebat di kota saya. Saya tidak berani apa-apa karena dia penguasa. Maka saat ini saya minta keadilan. Hakimnya siapa? Allah. Bisa disogok? Nggak bisa. Kalau hakim sekarang saya nggak tahu. Nanti saya viral bahayanya. Bahaya nanti. Itu kebaikan orang yang didolimi ini. Kebaikan orang yang mendolimi ini diambil, diberikan sana. Ini untuk kebaikannya. Pahala puasanya untuk kamu. Datang lagi, dulu dia, ya Allah, dulu dia utang di warung saya. Setelah banyak dia belanjanya pindah warung, sudah nggak ke tempat saya lagi. Pindahnya di sana, sana utangnya banyak, pindah lagi. Nggak berani ke tempat saya. Walaupun utang, ya Allah, kalau masih untuk belanja nggak apa-apa. Ketemu saya melengos. Dan terus gimana? Saya minta keadilan, ambil kebaikannya sudah ini pahala puasanya, sampai habis pahalanya. Bangkrut orang ini. Ketika bangkrut dia harusnya mau ke neraka. Dulu dia pernah ngampol saya nggak berani balas. Jadi saya minta keadilan sekarang. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikannya sudah nggak ada. Terus apa yang mau diambil? Kalau itu dosa aku, berikan kepada dia. Terus gimana? Ibu sekalian, kalau di dunia ini didolimi, kok tidak bisa membalas gampang? Nanti di akhirat ketemu aku dulu. Gampang kan? BPKB dari aku pusing, di akhirat ketemu aku dulu gampang. Pahala kosong. Kalau kayak orang bosok, atau sholat, yuk kejelekan, tahu ini kain gampang sih. Usah diganggu mikir, pusing. Tapi warungku bangkrut kan yang dulu. Bangkrut kan yang dulu. Jadi orang ini orang cuti. Dan yang pernah pusing-pusing boleh kalau kopinan. Itu orang yang bawa BPKB. Jarak sekitar 5 tahun tiba-tiba anaknya datang ke sekolahnya dan utang saya karena saya sudah pengalaman sama bapaknya, akhirnya mana untuk tangga ini Ustaz laptop, oke. Jarak sedino tekone sekolah Ustaz laptop Pak nggak gawe repot. Kalau nggak pakai laptop ini saya nanti nggak bisa cetak laptop. Gobloke iki wong. Ditipu bapak, saya ini ditipu anak. Berkowe cara sedina takbir wis diblokir. Asik kan dadi urip ning dunya. Orang ben enggak usah ikhlas, ora ikhlas tapi doang. Ya wis iki. Nah, jadi akhiratnya ketemu aku dulu makanya. Jadi kan di warung biasa. Ya, kan kalau mau jadilah suatu permasalahan yang lainnya. Permasalahan yang lainnya kalau dengan kamu jadilah permasalahan yang lainnya. Apalagi sampai begini jadilah kriminal. Oke, seperti itu. Nah, terus kelanjutannya adalah ketiga. Salah satu dari istri Rasulullah SAW yang bernama Maimunah itu pernah berhutang. Ketika berhutang, beliau berhutang. Setelah berhutang ternyata sahabat-sahabat wanita itu mengingatkan, kenapa kamu berhutang? Jawaban Maimunah, saya pernah dengar Habibi Rasulullah. Saya pernah dengar orang yang saya cintai itu Rasulullah pernah mengatakan,
siapa saja orang yang dia berhutang dan dia berniat betul-betul akan melunasinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan dia untuk melunasinya. Berarti ketika utang memang niat mau bayar, niat betul-betul membayar, maka Allah akan memudahkan untuk membayarnya. Tapi kalau ngutang di hatinya memang dia mau lemplang, ngutangi 10.000, duit 1 juta, sing 10.000 ora bakal dibayar. Ora bakal dibayar. Mungkin dengan orang yang tersinggung, aku wis ora Pak, gimana? Berapa ngaji meneh salah dhewe. Dengan tak elengke duit utang kowe. Kan utange karo kae Ustaz. Opo non muslim? Opo sepeda motor? Kredit sepeda motor dibayar sekali, 2 kali, 3 kali, baru dibayar. Akhirnya apa? Utang-utangan karo debt collector. Debt collector prene, ini mereka bang, terus kok gue akhirnya mau apa itu kan non muslim Ustaz, tapi kamu utang. Masalah non muslim atau tidak, kamu utang milik orang lain, berkaitan dengan harta milik orang lain, itu masalahnya. Jadi apa? Jangan sampai itu terjadi. Kalau memang harus yakin mau utang, dia harus yakin bisa membayarnya. Yakin, aku utang, aku membayar. Dari awal sudah seperti itu. Nah, bagi orang yang utang sekarang, bagi orang yang utang seperti itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'lamu ya billahi wa rasulih ayat kuntum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Ini berkaitan dengan utang piutang riba. Jadi gini. Jadi permasalahan seperti ini. Pada zaman jahiliyah itu muamalah utang piutang itu biasa. Tapi kalau jatuh tempo seperti ini, misal mau dibayar tanggal 17 Agustus 2026, utang 1 juta, sampai pas 17 Agustus ditagih. Kamu konsultan sama saya gimana kabarnya utangnya bayarnya sampai tanggal 17. Oh saya belum bisa nggak ditanggungan jadi 17 September. Kalau ditambah 17 jadi 17 September, maka 1 juta ditambah 100.000. Nah jadilah itu seperti itu. Dulunya seperti itu, riba nasihat seperti itu awal-awal. Tapi kalau masuk pada zaman Islam, maka salakum berusul amwalikum. Kamu ambil sesuai dengan yang kamu utangi tadi. Lah kalau orang yang ngutang ini belum punya, masa jatuh temponya sudah jatuh betul-betul 17 Agustus kok ditagih orangnya belum punya, maka fanadiratun ila maisarah, ditunggu sampai dia mau bayar, punya kemampuan untuk bayar. Kita tunggu. Yang jadi masalah sekarang kan gini, orang yang nagih dengan yang ditagih galak yang ditagih. Tersinggung. Kene ini cuma takon bro, ente sih duit tanggungan 1 juta, karo aku jari ini 17 Agustus. Kan kita kandani, aku takonnya gampang, kadang orangnya langsung gas, orangnya ini langsung gasnya jadi masalah. Ketika dia ngutang rempong, ketika ditagih ternyata
ini. Kalau ini kan gini Ustaz, utang karo aku tapi lagi motor gantiannya, gantiannya. Tak jawab bojone gantiannya orang santai. Mungkin juga bojone itu warisan. Tapi Ustaz, nah biasanya kalau tapi ini kan, yuk dileke. Wes terus terang gitu saya. Dengan ketika punya bintang, tahu bintang, dengan ngutangin orang. Ketika mau nagih nggak enak mana saya. Kita mau nagih aja sudah nggak enak. Mau nagih nggak enak itu. Padahal mau nagih uang kita sendiri, mau pikir kira-kira tersinggung apa enggak ya ini orangnya. Kira-kira punya duit enggak ya? Kita sudah mikir beratus-ratus kali, tapi sekarang saya masih butuh. Akhirnya, assalamualaikum, ibu maaf ya. Saya sekarang butuh uang. Saya kan masih punya tanggungan ke saya ini 1 juta. Ini sudah jatuh tempo. Kapan ya saya tunggu? Centang siji. Dinteni rong dino centang loro. Isi utuh mirang orang dinteni maring buka mana tiba-tiba jawabannya cuma yo kini sudah mikir mau nulis segitu panjangnya perasaan, jawabnya iki maksudnya opo bongko mesti. Tapi lah gitu, fanadiratun ila maisar. Kok ditunggu tidak bisa melunasi. Kalau bisa kita dewasa dan dewasa. Kalau nggak bisa ditunggu. Nah, coba terakhir. Mungkin saya pernah cerita di tahun 97 yang suatu sekolahan. Ono bocah nek mangan goreng 5 bayare 10. Sing dodol geger goreng sak nampan tek sampai bisa dibalik begitu orang-orang. Gurune wis air ngomongi isi kejadian pengalaman luar pengalaman. Sing ning Pekalongan wis pernah tak cerita kene-kene. Sing ning luar Pekalongan suatu ketika ibu-ibu yang jualan gorengan ini mau pergi haji. Ibu-ibu yang jual gorengan ini dikemplangi murid-murid bisa pergi haji. Ternyata murid-murid sing biyen ngemplang gorengan sing wis do sukses kilingan. Ya Allah, biyen mangan papat bayare siji. Do teko njaluk maaf karo ibu lae, do bayar mangan gorengan 3 tahun itu bocah siji. Akhirnya si mau berangkat haji dari uang sakunya dari anak-anak itu. Ternyata gorengan sing pangan mau jadi tabungan sampai makan haji. Ini kejadian, saya bukan ngomong kosong, kejadian di rumah karena orangnya cerita sama saya. Yang di Pekalongan juga cerita sama saya. Jadi orangnya yang ngutang, yang makan harta milik orang lain kesentil. Mungkin juga ini pakai di atas, orang yang di rumah juga kesentil. Waduh, aku sih utang, aku pak bayar. Alhamdulillah, enak juga. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Sebentar, saya punya kata kuncinya adalah ojo sampai urip ora migunani, waktu mati ora nono sing nangisi. Diapalkan soto migunani, ojo sampai urip ora migunani, pas mati ora nono sing nangisi. Oke, yang keduanya, jika tidak bisa bermanfaat maka jangan mendatangkan mudarat. Nek ra bisa manfaati ya jangan mendatangkan sesuatu yang
menyulitkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana atina hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.